Enam kota paling tua di dunia. Dunia bermula dari jutaan tahun yang lalu. Banyak fenomena serta bermacam-macam pola kehidupan dalam sejarah peradaban awal bangsa-bangsa di dunia. Peradaban terbentuk umumnya karena dilatar belakangi oleh faktor yang hampir sama. Faktor pertama karena letak geografis yang berada pada posisi yang strategis serta dekat dengan sumber mata air seperti sungai. Faktor kedua karena ketersediaan lahan tanah yang subur bagi pertanian, sehingga terbentuk kelompok-kelompok kecil yang beranjak jadi pemukiman tetap, hingga menjelma menjadi sebuah kota yang menyepakati rangkaian peraturan tertentu guna mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Mari kita simak inilah 6 kota tertua di dunia. Kota Athena. Athena adalah ibu kota negara Yunani yang banyak orang menyebutnya sebagai negara para dewa. Athena merupakan salah satu kota tertua dan terpanjang yang ada di benua Eropa. Banyak fakta menyebutkan bahwa keberadaan peradaban manusia di kota Athena telah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Kota Athena kaya akan sejarah keilmuan sejak masa ribuan tahun silam. Dalam sejarahnya, kota tersebut melahirkan banyak filsuf dan penulis dengan karya-karya yang sangat legendaris, seperti Socrates, Hippocrates, Hippodermos, Sophocles, Euripides, Aristophanes, dan lain-lain. Dilansir dari situs resmi pariwisata Yunani Visit Greece 19 Juni 2014, sejak dulu Athena disebut-sebut sebagai ibu kota sejarah di Eropa. Salah satu sejarah yang tercipta di sana adalah perihal pemukiman pertama di era Neolitik, disebut-sebut berada di Athena. Selain itu, Athena juga disebut-sebut sebagai ibu kota para dewa yang dipuja. Terang saja, banyak situs arkeologi yang berhubungan dengan dewa Yunani dari peradaban Yunani kuno yang masih bisa dilihat sampai saat ini. Beberapa peninggalan sejarah peradaban Yunani diantaranya adalah kuil Olympian Zeus, yang konon sudah ada sejak tahun ke-6 sebelum Masehi. Teater kuno bernama Dionysos, menurut sejarah teater ini sudah ada sejak tahun ke-5 sebelum Masehi. Asklepieion, rumah sakit kuno yang ada sejak tahun ke-5 sebelum Masehi. Kuil Parthenon adalah sebuah kuil yang dibangun untuk Dewi Athena, yang dipercayai sebagai pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kota Plovdiv. Kota Plovdiv di selatan Bulgaria merupakan salah satu kota tertua di dunia. Plovdiv yang menurut beberapa catatan telah ada setidaknya sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Plovdiv juga dikenal sebagai kota tujuh bukit. Pertama kali diduduki oleh kaum Thracia sebelum direbut oleh Philip II dari Makedonia, ayah dari Alexander Agung yang memberinya nama Philippopolis. Sebagai salah satu kota tertua di Eropa dengan pemukiman prasejarah yang telah berusia lebih dari 8.000 tahun, bahkan dalam beberapa catatan menyebutkan bahwa selama berabad-abad kota tersebut telah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, Bulgaria, Bizantium, dan juga Ottoman Empire. Para arkeolog telah menemukan tembikar halus dan benda-benda dari kehidupan sehari-hari sejak zaman Neolitikum, 4.000 tahun sebelum Masehi, menunjukkan bahwa pada akhir milenium keempat sebelum Masehi sudah ada pemukiman didirikan di sana. Plovdiv awalnya sebuah pemukiman Thracian sebelum menjadi kota Romawi besar. Sebelum menjadi bagian dari Bulgaria, Plovdiv dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dan juga Kekaisaran Ottoman. Beberapa rekam jejak peradaban kuno yang masih terawat diantaranya amphitheater Romawi, saluran air untuk mandi Raja Ottoman, bekas-bekas reruntuhan di sejumlah wilayah seperti bangunan publik, teater, dan kuil suci yang megah. Plovdiv bahkan memiliki sistem pengairan canggih yang dilindungi dengan 2 tembok kokoh dan tinggi, yang membuktikan bahwa di Plovdiv pernah berdiri sebuah peradaban besar. Sehingga bukan suatu kesalahan jika Plovdiv dinobatkan sebagai ibu kota kebudayaan Eropa, European Capital of Culture. Kota Gaziantep. Kota Gaziantep, Turki merupakan ibu kota provinsi Gaziantep yang terletak di bagian barat wilayah Tenggara Anatolia. Kota ini berjarak 185 km dari kota Adana dan berdekatan dengan kota Aleppo. Kota ini diperkirakan berada di wilayah Antiosia atau Rum kuno dan kota kuno Zyukma. Kota Gaziantep dulunya bernama Antip. Para arkeolog menemukan pemukiman kuno yang diyakini ada sejak tahun ke-4 sebelum Masehi. Diperkirakan telah berdiri sejak 3650 sebelum Masehi.
Sebagai salah satu kota tertua di dunia yang secara terus-menerus masih dihuni oleh manusia sejak zaman kuno, beberapa situs arkeologi yang masih bisa ditemui diantaranya adalah Tel Tulu. Dari era Neolitikum yang terletak beberapa kilometer dari pusat kota, reruntuhan Rumkale, Benteng Gaziantep, dan Benteng Ravanda diketahui dipulihkan pada abad ke-6 oleh Bizantium, yang mana benteng tersebut menjadi saksi perlawanan penduduk Turki terhadap Eropa. Kota tua Gaziantep terletak di lokasi yang strategis, sehingga menjadikannya sebagai jalur perdagangan kuno. Dilansir laman liputan 6 15 Desember 2019, kota Gaziantep disebut sebagai salah satu kota di Turki yang mempunyai banyak kemiripan dengan kota Surabaya, Jawa Timur. Kota Gaziantep sama-sama merupakan kota industri. Selain itu, keduanya dalam waktu yang bersamaan pernah dipimpin oleh wali kota perempuan. Kota Surabaya dipimpin oleh Ibu Tri Risma Maharani, sedangkan Gaziantep dipimpin oleh Ibu Fatma Sahin, sehingga dua kota tersebut disebut sebagai kota kembar. Dalam bahasa Inggris sister city, twin cities, sister cities. Kota Cadis. Cadis merupakan kota tertua di Eropa Barat. Para arkeolog menemukan kota Cadis pada tahun 3100. Cadis digunakan sebagai pelabuhan utama Angkatan Laut Spanyol pada abad ke-18. Dilansir laman Sindonyos 17 Januari 2020, Cadis juga dikenang sebagai pelabuhan yang digunakan oleh Christopher Columbus dalam memulai ekspedisinya ke benua Amerika untuk kedua kalinya. Tepatnya pada tanggal 24 September 1493, kota Cadis dibangun oleh bangsa Ponisia, bangsa pelaut dan saudagar 600 tahun sebelum Masehi. Peninggalan bangsa Ponisia berupa kanal pelabuhan tengah. Di pantai Playa de la Cortadura terdapat peninggalan berupa pilar dan peti mati terbuat dari batu cadas. Sedangkan benda-benda peninggalan bangsa Ponisia diletakkan di Museum Iconografico e Historico Sitio de Cadis. Museum yang dikelilingi tembok berupa benteng tua dan peninggalan abad ke-17 dan 18, seperti Castillo de Santa Catalina dan Castillo de San Sebastian. Di museum tersebut menampilkan ornamen sejarah berdirinya kota Cadis oleh bangsa Ponisia 600 tahun sebelum Masehi. Hal itu diperkuat dengan beberapa gerabah peninggalan bangsa Ponisia. Terdapat pula koin-koin Ponisia dan sarkofagus Cadis masih berada di kawasan Andalusia, yang sejak abad ke-7 hingga 17 berada di bawah pengaruh Islam. Kota Luoyang. Kota Luoyang, Cina merupakan kota kuno pada masa Kekaisaran Cina. Luoyang dipercayai sudah ada sejak 1050 sebelum Masehi dan jadi pusat aktivitas kerajaan. Kota tersebut sempat mati sebelum akhirnya dibangun kembali di tahun 1900-an oleh Cina dan Rusia. Luoyang sendiri dikenal juga dengan tempat aktivitas Buddha di Cina, dengan bukti banyaknya bangunan kuil-kuil dan patung Buddha. Kota Luoyang juga menjadi kota tertua di Asia. Kota yang terletak di persimpangan dua sungai Luo dan sungai Yi, sehingga kota tersebut dimungkinkan menjadi pusat besar bagi para pedagang di Kekaisaran Cina selama ratusan tahun. Selain itu, kota Luoyang telah menjadi ibu kota dari 9 dinasti serta menjadi titik awal jalur sutra perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan wilayah timur. Dilansir laman Kumparan Travel 15 Februari 2021, kota tersebut diyakini telah berdiri sejak lebih dari 4000 tahun sebelum Masehi. Kota ini dikelilingi oleh benteng-benteng khas Kekaisaran Cina. Longmen Grottos dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000. Kota Luoyang telah menjadi ibu kota bagi 13 dinasti seperti Zhou Timur, Han Timur, dan dinasti Wei Utara. Bahkan Luoyang merupakan satu-satunya kota yang disebut sebagai Chengdu, ibu kota Tuhan dalam sejarah Tiongkok. Luoyang adalah kota di mana Taoisme berasal, Konfusianisme berkembang, dan agama Buddha disahkan pertama kali di Tiongkok. Bahkan nama Cina berasal dari Luoyang yang merupakan tempat kelahiran utama bangsa-bangsa Cina dan peradaban Cina. Kota Roma. Kota Roma, Italia terletak di bagian barat tengah semenanjung Italia, dalam Lazio di sepanjang pesisir Sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu kota independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma, menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat di dalam kota.
sehingga Roma sering disebut sebagai ibu kota dua negara. Roma berdiri sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Populasi awalnya campuran orang Latin dan Etruskan dan Sabini. Kota ini akhirnya jadi ibu kota kerajaan Romawi 753 sampai 509 sebelum Masehi. Zaman Republik Romawi 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Kota Roma sering dipandang sebagai salah satu tempat kelahiran peradaban Barat dan dipandang sebagai metropolis pertama oleh beberapa kalangan. Kota ini disebut sebagai Roma Aeterna, kota abadi, dan Caput Mundi, ibu kota dunia, dua konsep sentral dalam budaya Romawi kuno. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Italik di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno, dengan populasi seramai kira-kira 50-90 juta jiwa, dengan kisaran 20% dari keseluruhan populasi dunia pada zamannya, dan wilayah seluas 5 juta persegi pada tahun 117 Masehi. Dilansir dari laman kompas.com 16 Juni 2021, beberapa peninggalan bangsa Romawi diantaranya adalah Kolosium. Kolosium merupakan gelanggang besar berbentuk oval dengan 80 pintu masuk. Bagian dalam bangunan ini terdapat 3 susunan tempat duduk yang dapat menampung 50.000 orang. Kolosium digunakan sebagai tempat pertunjukan pertarungan gladiator dan pertarungan laut tiruan. Sirkus Maximus yang merupakan arena pertarungan balap kereta kuda liar yang saling membunuh dibangun pada 600 sebelum Masehi. Tembok Hadrian yang dibangun oleh bangsa Romawi kuno untuk melindungi diri dari serangan kaum barbar. Kastil San Angelo yang merupakan bangunan besar yang digunakan sebagai tempat pemakaman para raja didirikan pada tahun 130 Masehi. Roman Forum yang merupakan alun-alun berbentuk persegi panjang yang terletak di pusat kota Roma. Dulunya digunakan sebagai tempat pidato, pemilihan umum, hingga pengadilan kriminal. Arco di Constantino atau pelengkung Konstantinus dibangun pada tahun 315 sebelum Masehi.